Berapa ibu? 8 Zulhijjah. Mimpi. Apa mimpinya? Dia melihat, Ibrahim, sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Kata Ismail alaihissalam, silahkan pak, jangan ragu, laksanakan, insya Allah bapak mendapati saya menjadi anak yang saleh. Ikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya. Ibrahim alaihissalam tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah. Dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah gerek ini, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat, wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam, begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada. Lalu malaikat mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode 3. Tadi Pak Ustadz Das Al-Latif sudah membuka hati kita tentang betapa luar biasanya ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Itulah asal muasal ketaatan yang kita rayakan sampai hari ini lewat ibadah raya kurban. Ngomongin ibadah kurban, siapa di sini yang sudah nggak sabar untuk bikin sate atau rendang? Hayo. Nah, tapi ada satu hal yang sering saya temukan di masyarakat kita. Banyak yang merasa nggak enak kalau cuma kurban satu kambing. Nggak enakan atau gengsi. Akhirnya bela-belain patungan sapi bertujuh. Yang kadang harus nunggu giliran bertahun-tahun karena biayanya yang besar. Padahal, ada solusi yang jauh lebih baik, indah dan simpel dalam Islam. Tahukah kamu, satu kambing itu kalau diniatkan dengan benar, pahalanya bisa mencakup satu keluarga besar. Jadi, harus nunggu dulu patungan untuk buat membeli sapi. Kalau sebenarnya satu kambing saja sudah cukup untuk membawa nama satu keluarga besar, dan tetap pahalanya sama dengan sapi di hadapan Allah. Nah, supaya nggak gagal paham dan makin mantap ibadahnya, yuk kita medar barang-barang dalil dan faktanya. Kita mulai dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Soalan satu kambing satu keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat dan ini kurang tepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang, sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat satu keluarga ini ada 7 orang, 7-7-nya ini kambingnya satu-satu. Nggak perlu. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, ini tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkurban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW, untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidupnya nggak pernah kurban, Nabi mewakilinya. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau punya satu bagian, nggak ada untuk satu orang misalnya, tapi cukup untuk semuanya, maka niatkan, ya Allah, ini kurban untuk keluarga saya. Langsung sebutkan namanya. Misal bapak saya namanya Muhammad, sudah meninggal. Saya katakan saya punya uang 2,5 juta, saya beli kambing. Ya Allah, ini kurban atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad. Maka ibu saya ikut, kakak saya ikut, adik saya ikut di situ. Ya, jelas ya? Masya Allah, begitu mesranya ya Nabi kita sudah berkurban atas nama kita. Beliau masih memikirkan kita selaku umatnya, takut tidak bisa ibadah kurban. Urusan fikih sudah clear ya. Sekarang waktunya kita medar dari sisi medis.
Karena jujur aja, kambing ini adalah hewan yang paling sering difitnah, disangka tinggi kolesterol lah, atau banyak yang gak mau makan karena takut tensinya naik. Nah, bener gak sih daging kambing itu biang kolesterol dan darah tinggi? Yuk kita bedar sekarang. Daging kambing bisa bikin darah tinggi. Nah, ini jawabannya jelas mitos. Iya. Jadi yang menyebabkan daging kambing itu, sate daging kambing atau tongseng, tengkleng dan gulai itu jadi meroket adalah komponen garam dan kecapnya yang berlebihan. Semua segala sesuatu makanan yang rasa-rasa itu resikonya tinggi. Makanya kalau sudah tahu terlalu asin ya jangan makan berlebihan. Kalau daging kambingnya malah sehat, proteinnya tinggi, malah melebihi dari sapi. Sudah gulai, tongseng, santan, kasih kecap, kasih garam, udah. Terus begitu naik tensi, enak. Yang disalahin siapa? Kambingnya. Kambingnya itu korban fitnah. Nah, dengar sendiri kan penjelasan Dr. Tirta? Masalahnya bukan di dagingnya, tapi di teman-temannya alias bumbunya. Bahkan menurut Dr. Tirta, daging kambing ini punya kandungan protein yang lebih tinggi dan massa otot yang lebih padat dibanding sapi atau domba. Supaya makin jelas, coba lihat data dari United States Department of Agriculture atau Kemenkes ini. Kita bedar perbandingannya per 100 gram ya. Tuh, bisa dilihat kan, kambing malah punya lemak dan kolesterol paling rendah di antara ketiganya. Jadi, selama cara masaknya benar, nggak pakai santan kental atau garam yang barbar, insya Allah aman dan sangat bermanfaat buat tubuh. Sekarang kita tahu ya, bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengandung manfaat bagi hambanya. Makna kurban itu bukan soal jenis hewannya, mau sapi, domba, atau kambing, semuanya baik di mata Allah selama diniatkan untuk ibadah dan penuh keikhlasan. Semoga video ini jadi solusi dan edukasi buat teman-teman semua yang mau berkurban tahun ini. Saya Peskap, badai pamit. Stay curious, stay halal, gas tipis-tipis, iman jangan tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.